Anak-anak, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan tema Keluargaku Unik. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Kali ini kita akan membahas bab 1 mengenal perasaan. Dengan tujuan pembelajaran, kalian dapat menceritakan pengalaman tentang berbagai perasaan. Kalian juga dapat menyimpulkan perasaan tokoh cerita, serta kalian dapat mengaitkan pesan cerita dengan pengalaman pribadi. Mari kita mulai pembelajarannya. Coba perhatikan judul dan gambar sampul cerita Mimi marah. Kira-kira apa penyebab Mimi marah ya? Kalian tahu tidak berapa banyak kira-kira jumlah tokoh dalam cerita Mimi marah? Coba, sekarang ibu ingin kalian mengepalkan tangan erat-erat, kemudian gertakkan gigi selama 5 detik. Ibu hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kira-kira apa yang kalian rasakan? Sekarang, coba lemaskan genggaman tangan kalian, lemaskan pundak dan rahang, serta mencoba bersantai. Kira-kira menurut kalian terasa lebih nyaman yang pertama atau yang kedua ya? Wah, hebat sekali anak-anak. Tentu saja lebih nyaman ketika kita bersantai ya, dibanding tadi yang merasa marah. Terima kasih anak-anak, hebat sekali. Mari kita membaca bersama-sama ya. Mimi dan adiknya ingin bermain boneka. Namun, tidak ada yang mau mengalah. Mereka pun berebut hingga boneka rusak. Coba kalian perhatikan, apa cerita tadi sesuai dengan gambar yang diperlihatkan pada buku? Ya, benar anak-anak. Gambar itu tidak sekedar hiasan, tetapi merupakan bagian yang saling melengkapi. Nah, coba sekarang kalian perhatikan tulisannya. Ada yang berbeda tidak ya? Ya, benar. Di awal kalimat ada huruf yang diwarnai kuning. Ada huruf N dan M. Nah, anak-anak, huruf N dan M ini dia disebut huruf kapital. Salah satu penggunaan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Mimi kesal sekali. Dia masuk ke kamarnya. Mimi berteriak, lalu menangis. Setelah beberapa saat, Mimi merasa lega. Angin membuatnya merasa sejuk. Dari jendela, Mimi mengintip keluar. Nah, coba kalian perhatikan kembali. Ada yang ditandai oleh warna kuning. Ya, benar. Ada di akhir kalimat. Itu disebut tanda titik. Nah, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan, seperti halnya kalimat-kalimat yang lain. Ternyata adiknya menunggu di luar kamar. Dia sudah memperbaiki boneka yang rusak. Mereka akhirnya saling meminta maaf. Kemudian mereka bersepeda bersama. Dari cerita tadi, kita mendapatkan kosakata baru. Mengalah, memperbaiki, dan lega. Mengalah ialah tidak mempertahankan pendapat kita. Memperbaiki ialah membetulkan atau menjadikan lebih baik, lebih bagus, atau lebih rapi. Kemudian lega ialah merasa tidak gelisah atau khawatir. Mari berlatih menggunakan kosakata baru. 1. Ibu membantu Pero ... buku yang sobek. Ya, benar. Memperbaiki. Ibu membantu Vero memperbaiki buku yang sobek. 2. Tisa sering ... saat bermain dengan adiknya. Tepat sekali. Mengalah. Tisa sering mengalah saat bermain dengan adiknya. 3. Roni merasa ... karena penilaian harian sudah selesai. Benar, lega. Roni merasa lega karena penilaian harian sudah selesai. Wah, hebat sekali. Kalimat diawali dengan huruf kapital. Contoh,
Dia masuk ke kamarnya. Huruf D di awal kalimat ialah huruf kapital. Selanjutnya, kalimat pernyataan diakhiri dengan tanda titik. Contoh, angin membuatnya merasa sejuk, diakhiri dengan tanda titik. Perhatikan kalimat berikut. Tuliskan huruf kapital dan tanda titik di tempat yang tepat. 1. Boneka penguin rusak. 2. Mimi tidak lagi marah. Ibu yakin kalian pasti bisa. Wah, jawabannya sudah benar. Tuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut di buku tulis kalian. 1. Mengapa Mimi dan adiknya bertengkar? 2. Perasaan apa saja yang dialami Mimi dan adiknya? Ketiga, bagaimana cara Mimi menunjukkan kemarahannya? Keempat, apakah kalian setuju dengan cara itu? Mengapa? Jelaskan ya. Kelima, jika menjadi adik Mimi, apa yang akan kalian lakukan? Ayo tuliskan jawabannya ya anak-anak. Ibu yakin kalian pasti bisa. Dalam kegiatan ini, kalian belajar menyimpulkan perasaan tokoh. Kemudian, kaitkan pesan cerita dengan pengalaman kalian sendiri. Simpulkan pesan ceritanya kepada guru kalian ya. Selamat mencoba. Mari amati tabel berikut sambil membacanya ya. Caraku menenangkan diri. Menarik napas dalam-dalam, bermain ayunan, menyendiri, mendengarkan lagu, bercerita kepada orang tua atau teman, melukis, bersepeda, atau isi dengan caramu sendiri. Pilihlah satu cara menenangkan diri dalam tabel di atas, lalu pilih satu cara yang tidak kalian setujui. Sampaikan alasan kalian. Contoh, saya tidak setuju menenangkan diri dengan bersepeda karena jika bersepeda dengan perasaan marah kita bisa jatuh. Ungkapkan sesuai pendapat kalian sendiri ya. Selanjutnya berdiskusilah dengan 3 teman kalian. Bagaimana cara kalian menunjukkan rasa marah? Bagaimana cara kalian menenangkan diri? Menurut kalian, tepatkah cara kalian menunjukkan marah? Laporkan hasil diskusi kalian kepada guru ya. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah usai. Terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran kali ini dengan sangat hebat. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.